Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Nurvita. Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar materi SPDP, lalu bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, SPDP. Kita akan belajar tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada. Lalu, yang kedua, materi bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang cerita fiksi dan tokoh maupun perwatakannya. Kemudian untuk yang materi ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Sudah siap kan? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema lingkungan tempat tinggalku. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut ini. Oke. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, di mana kamu tinggal? Ya, kita tinggal di Jawa Tengah. Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Misalnya yang tinggal di Jawa Tengah, lagu daerah yang terkenal di daerah tersebut apa ya? Ya, betul, Suwe Ora Jamu. Terus Ilir-ilir, Gambang Suling. Wah, ternyata banyak sekali ya. Sekarang, dapatkah kamu menyanyikan salah satu lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah bisa? Nah, jika bisa, sekarang coba nyanyikan lagu tersebut dengan gerakan. Nah, setelah selesai, sekarang kalian menyimak cerita berikut ini. Keluarga Bima berasal dari Papua. Di Papua terdapat lagu daerah yang sangat terkenal, yaitu Yamko Rambe Yamko. Bima ingin menyanyikan lagu tersebut, tetapi sebelumnya Bima ingin belajar tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada terlebih dahulu. Nah, untuk itu, Bima mau menyimak video lagu daerah berikut ini. Kalian juga menyimak ya.
anak-anak, sekarang mari kita mencoba. Setelah menyimak video lagu Yamko Rambe Yamko, sekarang cobalah kalian menyanyikan lagu tersebut secara mandiri dengan mengikuti nada dan ketukan atau tempo sesuai dengan yang ada pada video tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Selamat mencoba. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana caramu menyanyikan lagu tersebut? Apakah dengan nada yang cepat, lambat, atau sedang? Pertanyaan kedua, apakah kamu menggunakan ketukan? Pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang tinggi rendah nada? Pertanyaan keempat, apa yang kamu ketahui dengan tempo? Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengetahui tinggi rendah nada pada lagu tersebut? Nah, jika kalian sudah selesai menjawab pertanyaan ini, kirimkan jawaban kalian ke WhatsApp Ibu Guru. Nah, mari kita belajar tentang pengertian tanda tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya ketukan dalam musik atau lagu yang dinyanyikan. Tempo ditulis di atas lagu pada notasi balok atau notasi angka. Macam-macam tempo ada 3. Yang pertama, tempo cepat. Yang kedua, tempo sedang. Yang ketiga, tempo lambat. Tempo cepat ada 6, yaitu allegro, allegrato, allegrissimo, presto, prestissimo, dan vivace. Tempo sedang ada 4, moderato, allegro moderato, andante, dan andantino. Tempo lambat ada 6, largo, larghissimo, larghetto, adagio, grave, dan lento. Sekarang kita belajar tentang pengertian tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada adalah cara penyampaian sebuah lagu yang nantinya pada lagu tersebut akan menggunakan nada tinggi atau nada rendah sesuai kombinasi nada yang telah disusun oleh pencipta lagu. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang dimulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, so, la, si, do. Nah, tangga nada ada 2. Yang pertama notasi angka. Berikut adalah tangga nada pada notasi angka. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin kiri, nada akan semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Tangga nada notasi balok. Berikut adalah gambar tangga nada pada notasi balok. Nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi.
Nah, mari kita mengenal makna berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada lagu daerah berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato. Yang kedua, Bole Lebo. Dan yang ketiga, Bungong Ceumpa. Nah, anak-anak ada yang tahu dari manakah asal ketiga lagu daerah tersebut? Yang pertama, Kampuang Nan Jauh di Mato. Lagu daerah ini bercerita tentang keindahan kampung halaman tempat kita tinggal. Misalnya ada anak-anak yang tinggal di Sumatera Barat. Nah, Kampuang Nan Jauh di Mato ini berasal dari Sumatera Barat. Kemudian, Bole Lebo. Lagu ini bercerita tentang keindahan Pulau Timor. Lalu yang ketiga ada Bungong Ceumpa. Lagu ini bercerita tentang keindahan bunga cempaka yang cantik dari Aceh. Nah, sekarang anak-anak berlatih untuk mengerjakan ILKPD 1, menganalisis lagu Yamko Rambe Yamko pada link Google Form berikut ini. Nah, sekarang mari kita menyimak ilustrasi cerita berikut ini. Bima merasa senang karena sudah berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Bima juga bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya akan budaya. Selain lagu daerah, juga ada cerita rakyat dari Papua berjudul Kasuari dan Dara Makota. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Berikut adalah gambar dari cerita Kasuari dan Dara Makota. Sekarang kalian jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3. Termasuk jenis cerita apakah judul cerita yang ada pada gambar? Siapa yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Cerita fiksi. Pertanyaan kedua, mengapa disebut cerita fiksi? Ya, tepat. Karena cerita itu berasal dari imajinasi pengarang. Kalian pasti masih ingat pelajaran kemarin tentang pengertian cerita fiksi. Lalu pertanyaan ketiga, termasuk jenis cerita fiksi apakah itu? Ada yang masih ingat? Nah, jika masih lupa, mari kita menyimak penjelasan dari Ibu Guru. Nah, kita akan belajar jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita rakyat. Nah, cerita rakyat terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada cerita jenaka, yaitu cerita yang menimbulkan senyum atau tawa. Yang kedua ada mite, yaitu cerita yang berhubungan dengan kepercayaan gaib. Yang ketiga ada fabel, yaitu cerita dengan tokoh binatang yang diceritakan hidup. Yang keempat ada legenda, yaitu cerita yang mengisahkan terjadinya suatu tempat. Seperti kemarin, kita sudah belajar mengenai cerita rakyat, yaitu legenda. Nah, yang terakhir ada saga, yaitu cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan. Yang kedua ada cerpen. Nah, cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya, cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Biasanya terdapat di majalah Bobo. Yang kedua, ada novel. Novel adalah cerita fiksi
yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Nah, dalam cerita fiksi juga ada tokoh dan perwatakan. Tokoh ada 3. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh utama yang berwatak baik dan selalu memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Yang kedua, ada antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat dan selalu melawan kebenaran dan kejujuran. Tokoh ini sering menimbulkan banyak permasalahan. Yang terakhir ada tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau pendukung atau penengah dari suatu cerita. Nah, anak-anak, sekarang kalian menyimak cerita fiksi berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Cerita fiksi ini berasal dari Papua. Kalian bisa membacanya melalui link yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp. Nah, anak-anak jangan lupa menyimak ceritanya ya. Sangat seru sekali ceritanya. Nah, setelah kalian menyimak cerita, kalian juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian, kirimkan jawaban kalian ke WhatsApp Ibu Guru. Nah, setelah itu kalian bisa berlatih untuk mengerjakan ILKPD 2 tentang cerita fiksi, yaitu menganalisis dan membaca cerita, kijang, dan kura-kura. Ceritanya sudah Ibu tuliskan di dalam ILKPD pada Google Form. Kita kembali. Nah, tadi anak-anak sudah membaca cerita fiksi berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Kedua hewan tersebut memiliki sayap untuk terbang agar dapat berpindah tempat. Begitu pula dengan manusia. Manusia menggunakan transportasi seperti sepeda, mobil, motor, bahkan juga bisa dengan berjalan dengan kaki sendiri untuk berpindah tempat atau menuju ke tempat tertentu. Bima pulang sekolah dengan mengendarai sepeda. Bima mengayuh sepeda dengan kuat agar lebih cepat juga untuk sampai ke rumah. Mari kita simak gambar berikut ini. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Gambar tersebut adalah gambar Bima yang sedang mengayuh sepeda saat pulang ke rumah. Pertanyaan pertama, hal apa yang mempengaruhi gerak pada sepeda Bima? Ya, tepat, gaya. Yang kedua, mengapa Bima mengayuh sepeda dengan kuat? Betul, karena dengan mengayuh sepeda dengan kuat, maka dia akan lebih cepat sampai ke rumah. Yang ketiga, bagaimana jika Bima mengayuh sepeda dengan pelan? Ya, tepat. Dia akan lebih lama juga untuk sampai rumah. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan Bima agar lebih cepat untuk sampai rumah? Nah, betul sekali, yaitu mengayuh sepedanya dengan sangat kuat. Nah, kita akan belajar besarnya gaya. Besar kecilnya gaya tergantung pada sumber gaya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang juga besar. Sumber gaya yang kecil juga akan menghasilkan gaya yang kecil pula. Contohnya, gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Gaya yang dihasilkan orang dewasa cukup kuat untuk mendorong lemari,
karena gaya dorongnya lebih besar daripada berat lemari. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak yaitu adanya gravitasi bumi. Gravitasi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Apabila kita melempar bola, contohnya kita melempar bola ke atas, maka bola tersebut akan kembali ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Contoh lain, ini misalnya ada pohon apel. Nah, apel akan jatuh ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak yang kedua ada dorongan atau tarikan. Nih, layang-layang akan bergerak apabila ada orang yang menariknya. Hal ini menunjukkan bahwa tarikan dan dorongan mempengaruhi gerak benda. Bendanya di sini yaitu layang-layang. Nah, kita akan belajar lagi tentang gaya yang dapat mempengaruhi benda diam. Contohnya, jungkat-jungkit yang diduduki oleh dua orang anak. Dapat bergerak kan jungkat-jungkitnya karena adanya gaya gravitasi dan gaya otot. Jadi, tanpa adanya gaya, jungkat-jungkit ini tidak akan bergerak. Kemudian, yang kedua ada saat bola ditendang. Berarti bola dikenai oleh gaya. Akibatnya, bola dapat bergerak. Gaya yang mengenai bola ini adalah gaya otot yang berasal dari otot kaki. Lalu, yang ketiga ada bola yang dilempar melambung ke udara, bergerak mula-mula melambung ke atas. Ini seperti ini. Kemudian, dia akan bergerak turun dan jatuh. Nah, kemudian gaya juga dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya yang pertama, mobil mogok akan bergerak lebih cepat jika didorong oleh 4 orang daripada didorong oleh 1 orang. Kalau 1 orang nanti, mobilnya lebih susah untuk bergerak karena sumber gayanya kecil. Nah, selanjutnya, yang kedua, menggelindingkan bola tenis di lantai yang halus akan lebih cepat dibandingkan kita menggelindingkan bola di lapangan rumput. Lalu yang ketiga, gerakan bola di tanah datar berbeda dengan tanah yang miring. Kalau gerakan bola di tanah yang miring, bolanya akan bergerak lebih cepat daripada di tanah yang datar. Nah, sekarang kalian melakukan percobaan untuk mengerjakan LKPD 3, yaitu dengan mendorong meja sendiri dan bersama teman. Kemudian, kalian bisa laporkan hasilnya pada link Google Form berikut ini. Selamat mengerjakan! Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini di tema 8, subtema 1, pembelajaran 2 adalah yang pertama, setiap lagu daerah mempunyai tanda tempo dan tinggi rendah nada masing-masing. Yang kedua, setiap jenis cerita fiksi, baik itu cerita rakyat maupun fabel ataupun yang lain, itu memiliki tokoh dan perwatakan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, gaya mempengaruhi benda yang diam dan benda bergerak. Semua itu terjadi pada peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.